persiapkan hati kita di pagi hari. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Pujilah setiap hati kamu.
pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja di tengah-tengah ibadah kami dan mengurapi setiap para jemaat-Mu dimanapun mereka berada di pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom saudara. Ada sukacita? Ya, jemaat yang ada di rumah shalom. Ya, kita semua datang memuji nama Tuhan di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan, karena Tuhan kita Allah yang dasar dan luar biasa. Kau terbesar dan mulia. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan pagi hari ini.
kita di pagi hari ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Biar firman yang diberitakan oleh hamba-Nya boleh menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami.
pagi yang indah ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam anugerah-Mu, Tuhan berikan kami hidup, berkati kami dalam kesehatan. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama seluruh umat-Mu ya Tuhan, dimanapun, di rumah. Biarlah Tuhan melawat kami dengan kuat kuasa-Mu yang luar biasa. Roh Kudus memberi kami kekuatan dan penghiburan untuk kami tetap bersuka cita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu karena Engkau-lah Tuhan kami, Engkau-lah harapan kami, Engkau-lah segalanya bagi kami. Saatnya kami mau menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi pemberitaan firman, dan semua kami yang mendengarkan, Tuhan beri hati yang rindu dan baik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Jemaat yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada pagi hari ini, saya percaya bahwa kita semua ada di dalam berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam kesempatan ini kita persiapkan hidup kita, keluarga kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan memberi kita kekuatan, memberi kita hidup yang semakin hari semakin mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini firman Tuhan yang saya bagikan buat kita terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu boleh mengikuti dalam hati, dan saya membacakan firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberi kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya,
maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, maka saya akan berikan tema khotbah untuk ibadah kita hari ini adalah mengalami pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya siapapun kita pasti merindukan, ingin mengalami pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus betul-betul menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh berdaulat atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita pasti hari-hari ini mengalami hal yang tidak seperti biasanya. Walaupun demikian Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita selalu bersandar dan berpengharapan secara terus-menerus hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berkenaan dengan wabah corona hari-hari ini, maka kurang lebih kita sudah dihimbau oleh pemerintah untuk tetap di rumah saja. Artinya Bapak Ibu Saudara, pemerintah menghimbau kita untuk tetap stay di rumah. Dan kalau tidak salah, hampir 6 minggu lamanya kita sudah melakukan dan mengikuti hal seperti itu, dan mungkin akan berlangsung hingga beberapa waktu mendatang. Saudara dikasihi Tuhan, tentunya itu menjadi suatu hal yang tidak biasa untuk kita, di mana kita semua dibatasi oleh keadaan. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berliburan, dan juga harus pakai masker. Sehingga Bapak Ibu Saudara, berbagai aktivitas kita pun menjadi tertunda Bapak Ibu Saudara, ya. Dan harus kita akui pula bahwa di dalam perjalanan hidup di dunia ini tidak ada pernah terlepas dari yang namanya masalah Bapak Ibu Saudara. Ujian, tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Tetapi semua hal itu, kalau kita sadari Bapak Ibu Saudara, selalu hadir tanpa diundang di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa semua kita pasti menginginkan atau rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Ketika mengalami keadaan dan situasi seperti yang digambarkan di atas Bapak Ibu Saudara, maka hari-hari ini ada banyak orang yang panik, ada banyak orang yang stres, ada banyak orang yang khawatir Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita doa firman Tuhan siang hari ini. Jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir, jangan panik Bapak Ibu Saudara.
orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, maka hidupnya mengalami pertolongan Tuhan. Kepanikan tersebut karena memang ada banyak hal yang kita tidak siap untuk menghadapinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dalam situasi semacam itu, kebanyakan orang akan mencari pertolongan. Ini menentukan karena memang setiap orang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita mencari pertolongan kita hanya dari Tuhan. Amin. Pertolongan saya dan saudara datangnya dari Tuhan. Untuk itu, kalau Bapak Saudara mau mengalami pertolongan Tuhan dan mencari pertolongan Tuhan itu, maka datanglah kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pertolongan yang sejati dalam kehidupan kita. Sebagai umat Allah, tentu hal pertama yang kita lakukan adalah meminta dan mencari pertolongan kepada Allah. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Karena untuk mengalami pertolongan Tuhan itu tidak instan, Bapak Ibu Saudara. Tidak tiba-tiba, ya, tidak instan, tetapi semuanya itu adalah proses. Dan proses itu adalah proses kehidupan di mana kita harus belajar terus-menerus untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ada petunjuk-petunjuk yang harus kita lakukan sebagai mana yang tertulis dalam pemazmur yang kita baca tadi. Pemazmur, Bapak Ibu Saudara, berkata bahwa ada rahasia yang penting yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya hari-hari ini untuk bisa mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam semua apa yang sedang kita hadapi saat sekarang ini. Rahasia apa, saudara dikasihi Tuhan? Tadi firman Tuhan sudah kita baca bersama. Di sana dikatakan bahwa kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, atau berserah total sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya tidak ada yang lain yang dapat kita andalkan dalam hidup ini, dalam menyelesaikan pergumulan, persoalan, penderitaan yang kita hadapi selain di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sanggup menolong kita, Dia yang sanggup beri kita kekuatan di saat kita lemah. Hanya Dialah yang sanggup menyembuhkan kita di saat kita sakit, dan Dia yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera di saat kita ada di dalam berbagai tantangan kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya atau beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Kita perlu mempertajam iman kita, saudara, supaya kita tetap teguh di dalam pengiringan kepada Tuhan. Hari-hari ini sungguh berat kita jalani, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, jika iman itu
semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin berakar di dalam hidup kita. Maka saya percaya mujizat Tuhan pasti kita alami dalam hidup ini. Pertolongan Tuhan pasti kita alami. Janji Tuhan pasti kita terima dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya harus berserah sepenuh kepada Tuhan. Jangan andalkan yang lain, jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah Tuhan. Berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya dan beriman kepada Tuhan. Bila kita melakukan kedua hal tersebut Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya Allah akan bertindak memberikan pertolongannya kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Walaupun kita tidak melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan ketika dalam kesulitan saja kita datang kepada Tuhan. Kalau itu adalah udah hal biasa. Tetapi tunjukkanlah hari ini kepada Tuhan bahwa dalam situasi apapun hidup kita harus bisa memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Semestinya dalam segala keadaan kita datang dan berserah kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah pengatur segala sesuatu. Meskipun kita memiliki keahlian dalam berbagai bidang, tetapi seringkali keahlian kita pun tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Karena persoalan kita hanya bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, izinkan Tuhan hari ini melawan saudara, dan mari minta kepada Tuhan supaya pertolongannya memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun, kemanapun, manusia memang sangat terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan kita adalah Tuhan yang tanpa batas. Amin. Bagi Dia tidak ada masalah yang tidak diselesaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayalah, saat kita datang pada Tuhan dalam pondok Daud dengan hati yang menyembah, maka Tuhan akan menyatakan pembelaannya atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami pertolongan Tuhan hari-hari ini, percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, dan andalkan Tuhan, maka mujizatnya pasti terjadi dalam hidup kita. Semua masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan membuat hidup kita semakin hari semakin bersukacita di dalam Tuhan, karena daripadanya lah pertolongan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku,
Untuk itu Bapa, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami terus berserah sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Percaya dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu senantiasa hadir dalam hidup kami, keluarga kami. Pertolongan akan menyelesaikan segala persoalan pergumulan kami. Pertolongan-Mu ya Tuhan akan menyembuhkan kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah, mulai persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Jika nanti ibadah kita sudah normal kembali, persembahan itu boleh dibawa ke gereja kita di menceng di tempat ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa menyertai ibadah kami dari awal sampai pertengahannya ya Tuhan. Kami sudah banyak memuji dan memuliakan Engkau, dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Biar nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita. Allah sanggup. Dan
ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita masuk dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami terus ingin bersyukur kepada Tuhan dan selalu ingin bersekutu kepada Tuhan. Biar kiranya lewat persekutuan kami ini, persekutuan yang indah, intim, mendatangkan kuasa mujizat bagi yang percaya kepadamu. Kami sudah mendengar sabdamu Tuhan. Kami juga sudah beri dari hati kami yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapa untuk bangsa negara kami, pemerintah Indonesia yang sampai saat ini terus berupaya dalam menghadapi segala masalah krisis wabah virus corona. Untuk itu kami berdoa kiranya Tuhan berikan terus hikmat dan kemampuan ilahi bagi pemerintah kami, supaya tetap dengan bijaksana dari Tuhan boleh mengambil setiap tindakan dan langkah yang tepat dalam menanggulangi krisis ini Bapak, supaya dalam waktu yang singkat krisis wabah virus corona ini berlalu dari negeri kami. Bapa di surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan campur tangan sehingga penyebaran virus corona di Indonesia berhenti dan setiap orang-orang yang tertular dapat disembuhkan oleh kuasa firman-Mu, karena kuasa Yesus tidak ada yang menandingi. Kuasa Yesus adalah kuasa yang luar biasa yang dapat kami rasakan sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan Engkau tolong baik saudara-saudara kami yang sedang terbaring di rumah sakit dan mungkin juga yang sedang mengadakan segala tindakan-tindakan untuk penyembuhan dalam tubuhnya. Kiranya Tuhan bertindak berdaulat dengan kuasa-Mu, sembuhkanlah. Juga kami berdoa untuk tim medis Tuhan yang senantiasa bertugas melayani dengan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terkapar yang ada di rumah sakit. Kiranya kekuatan dari Tuhan terjadi bagi mereka, supaya pelayanan mereka pelayanan yang sempurna dan hikmat dari Tuhan turun atas mereka, sehingga dalam melakukan tugas yang mulia ini mereka terus boleh bertahan dan memberkati setiap orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Tuhan, Engkau menolong bangsa Indonesia untuk mengalami pemulihan di berbagai bidang, bidang keamanan, bidang ekonomi, dan semuanya Tuhan, pulihkan bangsa kami ini dari segala keterpurukan, supaya kami boleh hidup sejahtera, damai dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa lewat wabah virus corona yang dialami oleh kami. Kiranya kami boleh menyadari mungkin banyak dosa yang kami lakukan, banyak pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Lalukanlah segala musibah corona ini dari tengah-tengah bangsa negeri kami, dari kami juga, sehingga tidak membuat kami dalam tekanan, dalam penderitaan. Tapi kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah melalui situasi yang terjadi ini
di dalam menghadapi keadaan ini. Banyak yang mengalami kesusahan, kesulitan ekonomi, kesehatan, bahkan pekerjaan mungkin. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah berkati dengan melimpah-limpah. Segala macam cara Tuhan bisa buka, kerjakan untuk memberkati setiap umat-Mu. Karena orang yang berharap pada Tuhan, Engkau tidak biarkan meminta-minta. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti hidup oleh iman dan diberkati melimpah-limpah. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Kiranya berikan mujizat kesembuhan, pulihkan mereka saat ini tidak berdaya. Tuhanlah yang mengulurkan tangan, sembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Saya mengajak kita untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Turunlah kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selesai ibadah kita dan saya percaya bahwa semua kita sehari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Mewakili seluruh jemaat di Menceng pada siang hari ini, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Jenny Sunduru dan Ibu Sandri Lauli yang beberapa hari yang lalu mendapatkan berkat Tuhan, anugerah Tuhan dengan lahirnya anak pertama, putra, di rumah sakit Hermina dan Mogot. Biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan menyempurnakan semua kesehatan, pemulihan baik kepada Ibu Sari maupun kepada anak Pak Jenius yang masih di rumah sakit Hermina. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami berdoa dimanapun kita berada hari-hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.